dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana jika Amin Rais menjadi Presiden Republik Indonesia? Tidak mungkin. Karena jika ia menyamakan diri seperti Mahathir Mohamad di Malaysia, itu akan sia-sia belaka. Karena kita Indonesia, bukan Malaysia. Lagian, cuma sama sianya doang. Tetapi akan sia-sia, mengandaikan sama sekali sama. Jangankan pada usia Mahathir, pada usia Prabowo Subianto saja, kita mencemaskan. Lihat, kalau Pak Prabowo jalan kaki di halaman Istana Negara. Belum lagi kita membayangkan, bagaimana jika Amin Rais jalan kaki dari Jakarta Jogja. Presiden kok jalan kaki? Apa tidak ada ojek online yang kasihan, memberi tumpangan gratis? Apa tidak menjadi tertawaan negara luar, pernah mimpin presidensi, negara-negara G20, kok ada presiden jalan kaki? Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata, dan dunia maya. Postingan ini masih menggunakan media AI, khusus untuk video dan audionya. Tapi isi, atau materi teksnya, tidak digarap dengan AI. Tidak pula dengan ChatGPT. Tapi ditulis dengan cara biasa, manual. Dengan otak, hasil kreativitas sendiri. Dari Sunardian Wirodono, Editor-in-Chief, Mata Jogja. Pernyataan ini penting, karena ada penonton yang tak suka dengan media penyampaian video olahan AI, Artificial Intelligence. Bahkan, dengan media seperti itu, saya pernah dimaki-maki. Dikomentari dengan syahdu, khas netizen Indonesia, yang julid. Meskipun saya yakin, karena opininya, tak sesuai yang diharapkan. Apa tidak menjadi tertawaan negara luar, pernah mimpin presidensi, negara-negara G20, kok ada presiden jalan kaki? Daripada jadi tontonan absurd, mending nggak usah. Apalagi, dengkul Amin Rais pernah dipinjamkan pada Gus Dur, untuk menjadi presiden pada tahun 2000. Harus turun dengkul total, apalagi selama jadi presiden, Gus Dur lebih banyak pakai sarung daripada celana panjang. Mending gak usah, meski sekedar bayangin, Amin Rais jadi presiden. Lagian, mungkin sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Apalagi dengan semangat menjegal Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, Amin Rais sebagai ketua MPR, waktu itu, sebenarnya, tengah memperhinakan dirinya sendiri. Ia bikin poros tengah, menggeser ketua umum partai pemenang pemilu 1999 dan menaikkan Gus Dur sebagai presiden. Meskipun diakui oleh Yusril Iza Mahendra, syarat administratif Gus Dur sebenarnya bermasalah. Tapi demi politik menolak presiden perempuan, keputusan politik itu sah. Masalahnya, ketika proses pencalonan Gus Dur sedang berjalan di awal, senyampang itu, di kediaman B.J. Habibie, Kuningan, Jakarta, tengah berlangsung rapat terang, sebagai lawan rapat gelap, dari poros Habibie dan kelompok ICMI. Salah satu keputusannya, mengajukan Amin Rais, sebagai calon presiden, di samping nama yang muncul, seperti Megawati dan Gus Dur. B.J. Habibie sendiri menolak dicalonkan. Ia memerintahkan untuk segera menemui Amin Rais. Tapi Amin Rais telat mengetahui. Karena sibuk, kesana kemari,
meyakinkan berbagai pihak. Hingga perlu sowan ke Buntet, Cirebon, bertemu para kiai langitan yang menasihati Gus Dur agar tak mudah percaya pada bujukan Amin Rais. Kata para kiai langitan, kalau ada gunung berpindah, percayalah. Tapi, kalau pada ketetapan hati manusia, jangan mudah percaya. Walaupun arti nama Amin Rais adalah pemimpin yang bisa dipercaya. Sayangnya, Gus Dur telah menerima lamaran Amin Rais. Dan ketika Amin Rais, setelah mengetahui berita dari Kuningan, buru-buru hendak menemui Gus Dur untuk meralat lamarannya. Gus Dur sengaja menghindar. Gus Dur segera bergerak cepat, mengutus Khofifah, Gus Ipul, dan Mahfud MD untuk segera menemui Yusril Iza Mahendra, memproses pencapresan Gus Dur. Bagaimana tidak pongah, karena diharap dan akan diperjuangkan, untuk posisi itu, justru sibuk memperjuangkan lian. Bahkan, dengan meminjamkan dengkulnya, hingga melocot. Memangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan yang kayak gitu. Mungkin, karena kekecewaan telah meminjamkan dengkul itu, Amin Rais kemudian cepat berbalik arah, memimpin pelengseran Gus Dur, dan membujuk-bujuk Megawati, menggantikan posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka, benarlah ucapan para kiai langitan dulu, soal gunung berpindah. Mongsok, kini di zaman medsos, kita nggak percaya Gunung Agung malah mau tutup total. Dan semakin lucu, kini hendak bikin people power lagi. Mau ngacak-acak Solo. Soal people power, itu dagangan lawas. Dari sejak reformasi 98. Juga, sewaktu Prabowo dikalahkan Jokowi, mungkin, sejak dalam mimpinya bahkan, ketika jadi mahasiswa politik, di negara kapitalis dan sekuler, Amerika. Tapi biji mana, ia sendiri dulu, nuntut Prabowo harus dimahmilkan. Ditulis headline gede-gede, di Kompas dan Republika, Agustus 1998. Dia bilang, gak pernah ngomong gitu. Sampai sumpah-sumpah, mau jalan kaki Jakarta-Yogya, kalau bohong. Tapi bahkan kemudian, mati-matian mendukung Prabowo, pada Pilpres 2014 dan 2019. Ora kalah. Begitulah, Amin Rais, dan tragedinya. Walaupun, ia masih bisa sesongaran, sebagai ketua MPR, waktu itu. Merasa lebih gagah, dibanding founding father, karena bisa mengubah UUD 1945. Walaupun untuk itu semua, berkat reformasi 98, ia sudah berubah, menjadi kaya raya. Tidak sebagai dulu ketika menjadi dosen, di UGM, Yogyakarta. Artinya, tidak istimewa banget. Apalagi langka. Masih manusia lumrah. Untuk menjatuhkan Jokowi pun, ia tidak punya malu, bersekongkol dengan Rizik Syihab. Persis sebagaimana negara AS, yang ngaku penjunjung demokrasi modern, tetapi terus mempraktikkan politik kolonial. Dan Amin Rais, meski pernah menjadi profesor ilmu politik, toh dia tetap kolonialis juga. Pernah muji-muji Ahok setinggi langit, kemudian menista-nistanya. Berakrab ria dengan Rizik Syihab. Orang dengan karakter seperti itu, susah jadi pemimpin yang dipercaya. Walaupun orang tua dulu, berharap baik dengan memberi nama itu. Mending dikasih nama Hercules, walau mualaf, tapi nggak kayak Rocky Gerung. Semua agama bisa dihina Rocky Gerung, kecuali yang mayoritas. Karena ia tahu pangsa pasar. Amin Rais tidak tahu, pasar telah berubah. Asu gede,
menang gobloge. Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa perjuangan para mahasiswa Indonesia insya Allah sudah mulai menampakkan hasilnya.